termasuk bayi, termasuk susu yang tidak bisa keluar, ASI yang tidak bisa keluar dan sebagainya, itu ya dari pikiran manusia itu sendiri. Jadi jangan nyalahkan Allah Ta'ala. Ayo koreksi kita. Katanya kita sering muhasabah, sering evaluasi ke masjid, ke ini, kajian dan sebagainya. Buktiin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya, Tom. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tom. Kali ini kita mau ngaji lagi mengenai penyakit juga bisa, Bang J ya. Kemarin kan kita bahas tentang bayi yang dia itu tidak mau menyusui. Iya, masalah bayi lah yang Oke, dihadapi ya. bayi. Ada juga kadang-kadang kita temui ya, ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASInya, Pak Ustadz ya. Jadi ada ibu muda mungkin juga dia tidak bisa mengeluarkan ASInya sehingga bayinya itu harus dikasih susu formula ya, seperti itu. Kira-kira kalau seorang ibu ya Pak Ustadz yang dia baru melahirkan, mempunyai bayi, dia tidak bisa mengeluarkan ASI itu kira-kira disebabkan oleh apa Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya memang banyak sekali ibu-ibu zaman-zaman sekarang ini yang seperti itu. Padahal sudah diharapkan nanti dia bisa nyusui anaknya kan, seperti ya, diharapkan. Tetapi biasanya ada beberapa hal yang menyebabkan ibu-ibu tersebut itu tidak keluar ASI. Betul. Ya, ada beberapa hal. Yang jelas bukan masalah gizi. Karena kadang-kadang ibunya juga gedem juga, gedem sampai apa namanya, gemuk juga, berisi tapi tetap nggak ngeluarin ASI. Nah, yang selama ini saya amati kalau ibu-ibu ASInya nggak keluar itu nomor satu adalah dulu si ibu ini dengan orang tuanya, khususnya dengan ibunya atau dengan bapaknya ini merasa tidak terlalu membutuhkan. Jadi merasa bisa berdiri sendiri, mamanya seperti itu. Apapun sebabnya. Apapun sebabnya, merasa berdiri sendiri, walaupun tidak emosional ya, kan ada orang yang seperti itu merasa berdiri sendiri. Ya karena mamanya, orang tuanya gak terlalu egois kan anak-anak kan risih juga, akhirnya dia udah kerja, akhirnya ya nggak mau dengan ibunya atau dengan bapaknya itu ada proses nggak mau merasa berdiri sendiri, nggak mau. Akhirnya nggak mau menolong ibunya, tidak mau menolong, tidak mau memberikan sesuatu kepada ibunya atau kepadanya, tidak mau memberikan sesuatu. Insya Allah itu bisa menjadikan ASI nggak keluar. Jadi tidak mau memberikan sesuatu kepada orang tuanya, ASI itu tidak keluar pada saat dia ingin menyusui anak. Iya, insya Allah salah satunya itu. Jadi dia cuek, ya, karena apa? Karena dipanasi dengan orang tuanya yang memang secara psikis itu si anaknya dulu itu merasa nggak nyaman dengan orang tua. Dan itu juga nggak bisa disalahkan kalau seperti itu, karena orang tuanya biasanya juga menjadikan itu berdampak sebenarnya. Cuma orang tua kan nggak tahu kalau anaknya seperti itu, atau anaknya kok air susunya nggak bisa keluar, itu nggak akan tahu. Iya, benar. Nah, nomor satu itu, kalau memang itu benar dari ibu-ibu muda yang lain, mohon maaflah kepada orang tua, minta maaf jika dulu agak cuek, agak ini, nggak terlalu perhatian sama ibu atau sama bapak, minta maaf. Dan beberapa kali seperti itu, dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dua doa itu dimohonkan, satu kepada Allah, yang kedua minta maaf kepada orang tua, karena cuek, tidak ada pemberian istilahnya. Kemudian yang berikutnya adalah rasa sayang kepada anak itu bukan
dia tidak memiliki seperti rasa dia kepada anaknya. Tapi dia senang hamil mau punya anak itu di dalam pikiran anak itu seperti mainan. Nah, itu juga mengurangi ASI itu nggak keluar. Jadi kan ada orang itu rasa sayang, pengen ini, pengen ya. Dia enggak. Jadi pengennya anak itu lucu ya nanti ya gitu-gitu aja deh. Jadi kayak mainan. Itu juga nggak terlalu bisa keluar dengan bagus. Ya sedikit nanti habis, sedikit nanti terbatas habis. Itu Pak. Sangat terbatas atau malah tidak bisa keluar. Jadi ASI yang sedikit keluarnya sehingga harus dibantu sama susu formula supaya asupan bayi ini cukup, sama juga seperti itu. Sama. Nah, itu kan dasarnya kan ASI-nya kurang. Iya. ASI-nya kurang itu ya rasa sayangnya kepada anak itu kurang. Dengan dulu itu agak cuek dengan orang tuanya, itu masuk semua, link itu akan masuk. Nggak dekat dengan ibunya. Nggak kurang dekat dengan ibunya atau dengan bapaknya, kemudian tidak mau memberi pada orang tua. Memberi itu tidak uang ya. Memberi itu umpamanya kayak tadi. Dia tidak mau, kenapa? Kalau dia dekat sama ibunya itu dicereweti terus. Akhirnya kan dia menolak. Nah, menolak itu menjadi secara psikis dan juga pikiran hatinya dia juga itu jauh dengan orang tua. Ditambah lagi jengkel. Ditambah ya pasti ada jengkel ya pasti ya. Aku kok diginiin apa aja yang aku kerjain salah, itu kan jadi akhirnya nggak mau, akhirnya menolak istilahnya. Jadi itu yang menjadikan ASI insya Allah bisa tidak keluar. Tetapi kalau mamanya ada kalau dia tidak terlalu sayang, kemudian cuek dengan lingkungan, itu bisa tidak keluar. Cuek dengan lingkungan sama. Oh sama juga. Sama. Tidak memberikan istilahnya. Maksudnya lingkungan di keluarga atau lingkungan tempat kerja? Ya, lingkungan atau tempat kerja sama aja. Dia cuek gitu ya keluarnya dikit. Insya Allah keluarnya dikit. Sangat-sangat terbatas. Seperti itu. Jadi makna dari ASI yang nggak keluar hubungannya dengan cuek lingkungan tuh analoginya seperti apa, Ustaz? Dia nggak mau dibebani dengan lingkungannya, dia cuek, dia tidak mau menolong lingkungannya. Kan nggak mau menolong di sintinya, nggak mau memberi lah istilahnya. Oh iya. Nggak mau memberi, nggak mau memberi untuk kepentingan orang lain. Istilahnya tidak mau sedekah lah paling gampangnya itu namanya ya. Sedekah itu kan nggak harus dengan uang, nggak harus dengan membantu, menolong itu kan juga sedekah dari sisi tenaga atau pikiran dan sebagainya. Nah ini orang agak cuek, itu juga sedikit keluar sih tapi sedikit biasanya seperti itu. Nah sekarang peran suami di mana nih Ustadz? Biasanya itu ke ibunya, kecuali kalau suaminya bisa netain ya. Maksudnya peran suami ini dalam kasus ASI nggak keluarnya, apakah dia mohonkan ampunan istrinya? Ya itu nambahin doa agar diampuni dosa istrinya boleh, ya di titik itulah. Kalau suaminya juga perhatian, karena rata-rata biasanya orang-orang seperti itu biasanya orang-orang artis. Artis itu kan pengen diperhatikan, tapi dia tidak mau memperhatikan lingkungan. Nah, biasanya sedikit keluarnya. Model namanya, entah foto model, entah modeling, sama aja lah ya. Itu keluarnya biasanya sedikit. Kecuali kalau dia sayang, dia benar-benar mengharap anak itu beda ya. Nah, model itu kan pengennya diperhatikan. Dia suruh merhatikan kan enggak. Coba kamu ingat nggak temanmu yang model itu, cuek nggak dia? Ya. Bisa cuek dia Pak Ustadz ya. Dia minta yang mana temenmu model yang nggak cuek ya, kamu hitung kira-kira temenmu model yang nggak cuek itu berapa? Oh cuek semua. Cuek semua. Sebenarnya ada rata-rata gitu. Ibu-ibu tuh yang sengaja nggak mau menetai atau menyusui bayinya, ada nggak sih sebenarnya Ustaz? Saya pernah dengar ada itu. Ada siapa? Dulu itu saya punya teman itu, saya tanya, kamu kok nggak mau netain anak, padahal ASI-nya keluar banyak Pak Ustaz. Jawabannya dia agak sedikit nyeleneh juga.
takut ini glewer-glewer katanya itu. Iya benar sih itu. Takut bentuknya nggak beraturan. Kan malah lebih tahu Bang J. Itu Ya. benar itu seperti itu. Enggak juga, kan namanya udah tua ya begitulah ya. Haji C lah yang tahu. Kalau itu dia nggak mau nyusuin, nanti akan dibalas oleh anaknya. Oh. Jadi itu akan terjadi karena ibunya sudah punya pikiran seperti itu, berarti genetik anaknya punya. Genetik anaknya punya. Suatu ketika ibunya besok itu, ini kan hanya cerita. Iya, iya. Bisa aja besok ibunya itu minta bantuan, nggak apa-apain sama anaknya. Dibiarin. Walaupun nggak ada ngasih tahu ke anak itu setelah besar. Iya, enggak. Oh. Itu kayak dari Allah aja. Oh. Allah mengingatkan dulu anakmu itu butuh, tapi kamu nggak ini. Seperti itu. Jadi bisa aja besok anaknya nggak mau nolong. Seperti itu. Makanya nggak boleh. Karena dia egois ya. Iya, itu egois untuk dia sendiri. Iya. Kan gitu. Tapi ya nggak tahu apakah itu hanya untuk penampilan atau untuk yang di luar penampilan tuh. Di luar penampilan seperti Ya apa sih? mungkin untuk penampilan sih Bang. Ya, maksudnya penampilan itu kan dilihat. Iya, Di dilihat. luar penampilan itu maksudnya secret gitu loh maksudnya. Untuk penampilan. Itu kayaknya tung ya. Supaya ada gitu. Iya tuh. Rata-rata teman saya di daerah begitu tuh. Seperti itu. Iya. Malah nggak mau nyusuin, takut ini itu gitu. Terus kalau misalnya gini Pak Ustadz, keluarnya terbatas, misalnya tidak, kalau menyusui kan menurut syariat 2 tahun kalau tidak salah Iya, Pak Ustadz. Ya, 2 2 tahun di Terus sapih ya. 8 bulan atau 6 bulan sudah tidak keluar itu penyebabnya kira-kira apa Pak Ustadz? Ya itu tadi kayak Marah pengen juga. sudah nggak harus marah, jadi males lah. Jadi kayak kehidupan dia sehari-hari itu kayak terbebani dengan anaknya, itu nanti berhenti sendiri. Waduh, saya harus tanya Mary nih. Emang kenapa? Kayaknya dulu nggak sampai 2 tahun deh. 3 tahun. Yang tahun siapa? Jangan gitu. Wah, saya harus tanya. Saya curiganya kalau tuh itu kalau di YouTube itu selalu saya tanya Mary selalu begitu loh. Lupa kalau saya itu. Rasanya sih cuman 8 bulan sudah stop Pak Ustadz. Ya merasa risih aja. Itu dampak yang akan terjadi nanti terhadap kehidupan dia dan anaknya apa kira-kira Pak Ustadz? Ya itu kan Sama. psikis ya itu ya. Jadi kalau itu kan kayak dihentikan, itu kan sama seperti tugasmu belum selesai tapi kamu itu Hentikan. memutuskan gitu loh. Sebenarnya itu kontrakmu itu belum selesai. Dari Allah itu belum selesai, tapi kamu sendiri dengan gaya berpikir itu kamu hentikan. Ada orang namanya dia diuji oleh Allah Ta'ala. Ini yang saya amati ya. Dia diuji oleh Allah Ta'ala itu begini, maaf nih ya. Ini saya pernah nangani. Ibu-ibu punya suami, ini memang tidak enak didengar tapi saya harus cerita. Suaminya selingkuh. Nah sebelumnya ibu itu rajin ya ngaji, pengajian, kemudian tahajud rajin, duha rajin. Dia itu datang ke saya hanya bilang, Ustadz, kenapa setiap kali saya itu tahajud ada yang ngomong jelek-jelekin Allah? Setiap kali tahajud. Sholat yang lain enggak. Di tahajud Ustadz, oke. Yang lain enggak. Saya bilang, Ibu suara itu kedengar kapan? 2,5 tahun sampai 3 tahun ini Ustadz. Nah, kemudian saya tahu dengan umur itu kan pasti dia sudah punya suami. Bu, sebelum ibu dengar suara itu, ibu ada masalah apa dengan suami? Nih, dengerin saya ya. Masalah itu menjadikan ibu itu goncang, sedih. Tapi di titik ibu itu sholat sunnah tahajud, ibu itu doanya seperti ini nih kurang lebihnya. Ya Allah, kenapa terjadi pada suamiku? Kenapa suamiku itu selingkuh? Padahal aku sudah mohon kepadamu. Setiap malam aku mohonkan kepadamu agar keluargaku baik, keluargaku bahagia. Kenapa ya Allah? Protes. Kenapa ya Allah? Itu tiap tahajud. Dan ibunya ngomong, betul Ustadz, saya doanya seperti itu. Yaitu protes. Kenapa itu ditahajud? Karena ibu tersebut merasa dia sholat, dia ini, karena hanya mengejar dunia itu tadi. Makanya
suara skizonya itu adalah menghujat Allah. Makanya setelah itu saya bilang nggak boleh, ibu salah. Dan ibu hanya doa seperti itu di tahajud. Bener Ustaz? Duha enggak. Sholat yang lain enggak terlalu. Di tahajud saya yang sering berdoa kayak ngelus. Ulangi nggak boleh seperti itu, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Habis itu mulai. Dia doa mohon ampun, 1 bulan lagi datang, gimana? Alhamdulillah sudah tidak ada. Makanya itu memang betul, skizofrenia itu adalah catatan yang memang betul-betul orang itu membuat sendiri. Makanya hati-hati, termasuk bayi, termasuk susu yang tidak bisa keluar, ASI yang tidak bisa keluar dan sebagainya, itu ya dari pikiran manusia itu sendiri. Jadi jangan nyalahkan Allah Ta'ala. Ayo koreksi kita. Katanya kita sering muhasabah, sering evaluasi ke masjid, ke ini, kajian dan sebagainya. Buktiin satu persatu kita koreksi diri kita. Kita masih banyak salah dan dosa. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa menjadi belajar berakhlak seperti Rasul, berperilaku seperti Rasul, walaupun kita jauh dari Rasul, iya, tapi harus dilakukan mulai saat ini. Walaupun sulit. Walaupun sulit itu nanti tetap hasilnya persentase besar di pahala. Nggak usah takut dengan kesulitan. Iya. Tawakal aja pada Allah. Itu karena diuji suaminya selingkuh itu Pak Ustadz ya. Masya Allah. Iya, ya. Saya juga kadang-kadang susah juga menahan ujian itu Pak Ustadz. Terutama kalau ada uang 100.000 di dompet, pengen ngabisin cepet. Nah, itu ujian kamu sendiri itu ya. Apalagi lihat online, belanja online, waduh, bisa 1 miliar habis. 1 miliar beli CRS. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, nasihatnya, pembahasannya ya. Masya Allah. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, demikian tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan ini bisa banyak manfaat untuk kita semua dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada perkataan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.